Shalom, di khotbah 10 menit ini saya akan menceritakan tentang event yang baru berlangsung saat ini, yaitu pameran mobil-mobil dari berbagai merek yang ada di ISPSD acara Gias ya, yang itu setiap tahun ada. Nah, seperti ini gambarannya, saya tunjukkan di Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. para merek berlomba-lomba memberikan buahnya, yaitu mobil-mobil keluaran terbarunya yang dilengkapi dengan fitur-fitur maju, fitur-fitur teknologi yang lebih dibandingkan sebelumnya. Nah, merek mobil yang tidak mampu itu akan tidak ikut pameran, dan biasanya mereka tidak ada yang dipamerkan, tidak ada buah. Saya akan buka lebih dulu analogi tentang buah dari mobil ini dengan buah dari kita sebagai manusia. Di Lukas 13 ayat 6 sampai 8 disebutkan demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ya, jadi kalau pemilik pohon tentu aja jalan-jalan gitu mencari buahnya, tidak menemukan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ini suatu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus yang mengarah kepada manusia di bumi ini, yaitu apa? Kita seperti pohon ara yang harus menghasilkan buah, di mana Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, akan melihat, akan mengecek. Saya rangkum ada 4 poin di sini yang akan kita pelajari, yang akan memperkuat iman kita. Oke, kita lihat di Matius 7 ayat 19. Ya, Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Baik, itu yang poin pertama. Yang kedua, lalu kita bertanya, kita menghasilkan buah jenis apa? Tentu Tuhan mengharapkan, Tuhan yang kudus mengharapkan buah yang kita hasilkan sesuai dengan Tuhan sendiri, yaitu buah yang menghasilkan hal yang baik, yang kudus, karena Tuhan itu kudus. Ya. Nah, kita baca di Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, yaitu hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi pada waktu kita itu masih hidup dalam hawa nafsu, anggota-anggota tubuh kita ini seringkali melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang berdosa. Tangan kita mungkin ngambil sesuatu yang bukan milik kita, lidah kita ngomong yang menyakitkan orang, pikiran kita memikirkan yang cabul misalnya. Itu semua kan ditulis menghasilkan maut. Ya. Lalu buah apa yang harus kita hasilkan? Nah, kita lihat di Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang kita hasilkan adalah buah yang baik. Itu seperti apa? Tertulis dengan jelas di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, jadi sudah dijelaskan buah-buah itu yang harus kita hasilkan. Misalnya, kalau selama ini kau marah, ini marah, Anda harus apa? Sabar, lemah lembut, karena tertulis kesabaran. Yang selama ini Anda sukanya selingkuh sana sini, ingat sudah tertulis itu buah, bukan buah roh. Buah roh tertulis apa? Kesetiaan. Ya, itu banyak tadi buah roh, mulai kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Silakan nanti direnungkan, kemudian menghasilkan buah pertobatan. Nah, sekarang pertanyaannya, poin yang ketiga, gimana caranya menghasilkan buah yang baik? Tuhan sudah mengatakan untuk menghasilkan buah yang baik ada di Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya tidak tinggal di dalam Yesus. Jadi syarat untuk berbuah harus tinggal di dalam Yesus. Nah, kita lihat, tinggal di dalam Yesus itu sudah tertulis maknanya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa ayat ini. Ya, jadi kita masih hidup dalam daging, tetapi kita hidup di dalam Kristus. Nah, yang itu yang akan membedakan kita. Lebih lanjut dijelaskan juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia di sini adalah Yesus, ia di sini adalah manusia, Anda dan saya. Jadi kalau kita mengatakan kita itu di dalam Yesus, syaratnya ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Luar biasa, ya enggak? Jadi dengan jelas. Jadi kita harus hidup seperti Kristus, melayani, membuat kasih. Ya, lebih jelas lagi ada tertulis di 2 Korintus 10 ayat 5b, termasuk dari segi pikiran. Apa itu? 2 Korintus 10 ayat 5b tertulis, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran-pikiran kita benar-benar sudah diwarnai, sudah dilengkapi dengan apa yang Kristus, apa yang Yesus, apa yang Tuhan inginkan. Oke, itu poin ketiga. Poin keempat, tinggal di dalam Yesus membuat kita berbuah lebat. Ya, 4 poin tadi. Poin yang keempat, yang terakhir adalah tinggal di dalam Yesus membuat kita berbuah lebat. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Sekali lagi, Yesus mengatakan bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita harus menuruti firman-Nya. Maka apa yang kita minta akan diberikan. Itulah sebabnya kita akan menghasilkan buah-buah roh yang lebat jika kita tinggal di dalam Yesus. Oke, saudaraku, luar biasa firman Tuhan ini. Puji Tuhan, haleluya. Selamat menghasilkan buah-buah roh. Amin.